Baik pemirsa setia Sultan TV, terima kasih masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya juga masih bersama Profesor Dr. Andriansyah. Baik Prof, tadi kita juga sudah banyak sekali membahas tentang carut marut PPDB, juga zonasi, dan juga adanya anjuran untuk hybrid school. Sebelum kita membahas tentang hybrid schoolnya, bagaimana tanggapan Profesor tentang kebijakan zonasi juga sekolah favorit? Yang ternyata sekolah favorit ini akhirnya menimbulkan banyak kecurangan nih Pak. Tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa adanya titip sekolah yang terjadi di beberapa sekolah-sekolah favorit. Apakah sudah tepat adanya sekolah favorit tapi dengan sistem zonasi Pak? Ya, sebenarnya dengan adanya zonasi ini kan tujuannya salah satunya menghilangkan sekolah favorit ya. Oke. Artinya sekolah favorit menjadi sekolah unggulan daripada di daerah tertentu yang menjadi menjadi serbuan orang tua ya untuk anaknya sekolah di situ. Nah, namun memang sekolah favorit itu kan juga sebenarnya disematkan oleh masyarakat sebenarnya kan, bukan kampus itu, bukan sekolah itu sendiri yang bagian favorit gitu kan. Mungkin dilihat dari persentase kelulusan yang diterima di PTN Ya, itu seperti itu. Jadi orang melihat oh ternyata sekolah favorit. Bisa juga itu ditimbulkan karena figur leader dari pimpinan sekolah. Biasanya kalau sekolah ini, dulu kepala sekolahnya ini ketika dia pindah ke sini itu akan lebih bagus seperti itu. Nah itu juga sangat terjadi seperti itu, pernah terjadi seperti itu. Nah memang pemerintah harusnya dengan adanya PPDB ini ingin memfavoritkan semuanya sebenarnya kan. Jadi semua itu agar nampak semuanya beriringan bersamaan kualitas daripada pendidikan itu sendiri gitu kan. Tujuannya sebenarnya salah satunya ke sana. Tapi karena seiring dengan cap favorit oleh masyarakat ya sehingga stigma itu tidak hilang. Bahkan saya pernah membaca di sebuah media itu ada sekolah favorit yang sulit sekali menerima kuota untuk zonasi dan afirmasi. Kalau untuk prestasi dia malah berlebih. Nah, ketika afirmasi dan zonasi itu berkurang karena sekolah favorit itu berada di wilayah yang tidak terlalu strata sosialnya agak beda gitu. Itu pernah terjadi. Nah, makanya untuk menghilangkan itu sebenarnya biarkan saja masyarakat yang menilai favorit atau tidak favorit gitu kan. Jadi pemerintah cukup membina, pemerintah cukup memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang setara. Jadi sekolah baik di kota, di di daerah itu sama, fasilitas, sarana prasarananya juga kapasitas guru-gurunya juga kan harus terpenuhi dengan baik. Jangan sampai nanti sekolah favorit ini terus tersematkan, akhirnya justru hal-hal yang tadinya mau menghilangkan itu malah nggak ada nih Pak. Iya, beban akhirnya kan punya beban tersendiri juga. Bahkan ada sekolah yang sama sekali tidak dapat mahasiswa, itu tidak dapat siswa. Itu juga problem sampai gurunya nangis-nangis gitu kan. Karena kan dia juga harus mengajar gitu kan, terus harus apalagi dia sudah memiliki sertifikasi kan. Itu kan harus ada ketentuan jam mengajar sekian jam mengajar itu kan. Kalau masih siswanya tidak ada, itu kan juga problem juga kan itu. Seperti itu. Berarti adanya ketimpangan aturan nih Pak di beberapa sekolah. Ya, bukan ketimpangan aturan sih sebenarnya, pemerataan ini aja kesempatan menurut saya. Sekolah itu aturannya sudah betul, tinggal kita bagaimana mengimplementasikan aturan itu. Dengan cara apa ya? Salah satunya evaluasinya dan ditindaklanjuti seperti itu. Jadi setelah dievaluasi bukan hanya sebatas tataran evaluasi dan harus ditindaklanjuti. Bagaimana Pak agar PPDB ini seterusnya bisa berjalan dengan fair atau sangat terbuka gitu untuk masyarakat, jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang terus terjadi? Ya, kalau saya melihat antara kebutuhan ya di kota dan di desa itu berbeda. Di daerah maksudnya ya, di daerah itu berbeda. Kalau di kota mungkin bisa dilakukan zonasi penuh ya, atau dengan skema persentase tadi itu bisa dilakukan. Tapi kalau di daerah itu nampaknya nggak bisa disamakan aturan itu. Jadi menurut saya memang harus ada kalau
tidak diseragamkan, pemerintah daerah harus bisa berinovasi, untuk mengurai persoalan PPDB ini. Nah, kalau tidak berinovasi hanya patokannya pemerintah saja, ini agak repot memang kan gitu loh. Jadi nanti kesannya ada hitam putih, sehingga persoalan di daerah itu kan beda-beda itu kan. Ya, betul. Ada yang jaraknya seperti yang tadi bisa bilang, kalau sekolah-sekolah SMA itu rata-rata di pojok gitu kan. Di pojok. Karena mungkin bisa meramaikan, bisa membuat komunitas baru, bisa juga waktu pengadaannya juga nilai tanahnya murah mungkin kan, sehingga lari ke daerah semua, karena juga mungkin juga bisa membuat suasananya agak tenang misalkan kan, itu juga bisa dilakukan sehingga mencari tempat yang jauh dari itu. Berbeda dengan yang di kota kan itu loh. Makanya ketika itu diberlakukan secara serentak itu pasti masing-masing daerah punya kekurangan dan ada kelebihan tentunya. Oke, baik Pak. Kalau tadi kan berarti kan harus ada sesuatu yang dirubah dan dibedakan antara kota dengan mungkin di daerah-daerah kabupaten dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana dengan adanya anjuran dari PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar yang mengatakan harus adanya hybrid, sekolah hybrid nih Pak? Nah, pengalaman hybrid kita pernah lakukan dulu ya, ketika di masa pandemi COVID itu kan. Betul. Dilakukan bahkan 100% online waktu itu kan. Terus ada juga separuh-separuh hybrid, separuh online. Menurut saya ini juga tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Karena proses pembelajarannya juga sulit dikontrol kalau menggunakan hybrid system. Kalaupun yang misalkan yang offline punya kesempatan offline, mungkin dia bisa serius atau bergantian antara offline dan online. Ini juga persoalan online aja dulu, waktu dulu itu kan persoalan juga. Artinya persoalannya apa? Persoalan pulsa lah, persoalan namanya jaringan, ada yang sampai naik ke pohon katanya kan hanya untuk itu kan juga persoalan. Menurut saya tidak perlu hybrid, tapi dengan PPDB ini dibenahi, terus dievaluasi dengan baik dan dilaksanakan tentunya. Masyarakat pasti akan ngikut deh. Masyarakat itu, apalagi masyarakat Indonesia ini sangat nurut sekali terhadap pemerintahnya ya. Dia akan mengikuti kebijakan asal tidak ada celah. Nah, celah, jual beli kursi, segala macam memang dilakukan oleh oknum. Termasuk oknum-oknum yang menitip juga itu kan oknum juga. Kadang-kadang oknum itu sendiri juga punya kewenangan, punya kekuatan, sehingga guru juga tidak bisa, petugas di sekolah juga tidak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadi orang yang nitipinnya, iya akhirnya kan begitu. Jadi kan akhirnya kan coba-coba yang ini boleh itu nggak boleh, jadi ini protes gitu kan, seperti itu. Jadi justru malah sebetulnya bukan sekolah hybrid yang dibutuhkan. Betul, menurut saya bukan sekolah hybrid yang dibutuhkan. Artinya tinggal aturan aja ditetapkan, betul-betul hasil evaluasi diimplementasikan, mana yang kurang dilengkapin, mana yang belum memenuhi kita penuhi gitu, seperti itu. Kan sederhana menurut saya ya. Kalau misalkan sekolah ini kurang lokal ya, tinggal nambah lokal. Itu kan memang kaitannya dengan pembangunan ya. Tapi kalau untuk menambah lokal daripada membangun sekolah baru, menurut saya juga lebih kecil ya ininya, tingkat itunya. Karena antara rasio sekolah juga harus dipikirkan juga gitu kan. Jangan sampai di sekolah penduduk di wilayah itu banyak, sekolahnya juga terbatas. Itu juga yang mengganggu implementasi dari PPDB sendiri. Just yang penting adalah yang pertama infrastrukturnya dulu ya Pak, dimarahin semuanya. Penyerataan ya, pemerataan. Setelah itu baru sistem pendidikannya. Sistem pendidikan, gurunya juga diitukan dengan baik. Jadi tidak ada lagi guru favorit dan guru tidak favorit gitu kan. Seperti itu. Baik, kita break dulu ya Pak ya sebelum kita masuk segmen berikutnya. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen tanya jawab dari pemirsa Satya Sultan TV yang akan disampaikan ke Profesor. Sebelum itu tetap bersama kami di Bincang Hari Ini, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.